Henshin! Episode Kamen Rider terakhir di tahun 2025 ini, sekaligus juga episode yang menjadi penutup Kamen Rider Zetsu untuk arc pertamanya. Untuk arc kedua akan dimulai tahun depan di Kamen Rider Zetsu episode 16 yang akan tayang tanggal 4 Januari 2026. Untuk penayangan tanggal 28 Desember dia libur ya. Libur tahun baru dulu guys. Jadi sekali lagi diingatkan untuk episode 16 itu tidak akan tayang tanggal 28 tapi tanggal 4 tahun depan ya. Memasuki arc kedua Zetsu juga mereka ngerilis poster baru ya, di mana Ana itu udah breakdown semua termasuk penampakan resmi pertama dari Kamen Rider Nox. Zetsu mulai makin panas nih cerita dan juga intensitasnya ya. Dari kemarin episodenya yang tayang ya, apalagi udah fokus terus ke Nox, isinya daging semua. Susah gitu ya untuk melewatkan beberapa scene untuk tidak dibahas. Jadi, mari kita bahas konklusi dari semua cerita yang sudah berjalan sejak kemarin nih. Karena episode ini tuh jadi penutup untuk arc pertamanya, kayaknya pembahasannya bakalan cukup panjang nih. Jadi kalian anteng-anteng aja nontonnya. Jadi kita puas-puasin aja pokoknya, Ana bakalan total banget ya bahas episode kali ini. Jadi langsung aja kita bahas ini dia, Kamen Rider Z episode ke-15. Soal yang Nox katakan kepada Baku soal gelapnya organisasi kode cukup nyantol nih di pikirannya Baku. Maka dari itu Baku langsung nanyain tanpa rasa takut ke Komandan Zero soal ini. Berarti ini pertemuan kembali Baku dengan Zero ya, pasca Baku itu masuk black hole. Makanya Zero itu ngomong, "Glad to see your back, Seven." Nah, karena ini masuk percakapan yang cukup deep. Walau ini di dunia mimpi dan dari kemarin Zero itu selalu ngomong dengan bahasa Inggris ke Baku versi agent, kali ini ngobrol sama Bakunya pakai bahasa Jepang. Belibet kali ya. Ngomongin soal percakapan yang pakai English maupun Jepang, ya sayang ada yang nggak dimanfaatin nih sama Zetsu sejak kemarin. Yaitu saat Zero itu ketemu sama Nox. Nih, Jay Kabira kan ya, sebagai pengisi suara Komandan Zero, kan sangat fasih sekali Inggrisnya. Yuki Furukawa juga aktornya Nox juga ya fasih English. Sampai dia itu bikin video ya, yang full bahasa Inggris semua untuk menjawab pertanyaan dari si international fansnya. Di sini nggak dimanfaatkan dengan mereka yang saling ngobrol English, walau cuma di awal doang untuk kayak saling tegur sapa lah ya. Nah, sekarang kembali lagi ke kode ya. Tujuan organisasi kode itu memanfaatkan para agent itu ya apa? Untuk kedamaian dunia. World Peace. Dijelaskan oleh Zero, misi yang dijalani para agent itu ada di zona abu-abu. Belum tentu baik dan belum tentu jahat. Diceritakan juga nih oleh Komandan Zero ke Baku ya, kalau Nox adalah mantan agent dengan nama kode number 4. Memang soal ini kita itu udah tahu dari kemarin, cuman kan di sini Baku ya baru tahu dari Komandan Zero ya, di bagian ini. Di mana cincin agentnya si Nox sekarang itu ada di tangannya Komandan Zero. Lewat sedikit penjelasan dari Komandan Zero yang Ana lihat, ini membuat si Baku ini tuh cukup dilema. Siapa nih yang harus gue percaya sekarang? Apakah Nox ataukah organisasi kode? Zero juga menghimbau Baku agar dia itu tidak terhasut. Nah, nggak boleh dilupakan nih, apalagi di awal-awal, Nox itu beraksi dengan menggunakan Nightmare. Penjelasan soal menggunakan Nightmare inilah, dan alasan jelasnya juga yang pengen Anda tahu. Ada kemungkinan dijelaskannya, atau misalkan kalau nggak dijelaskan juga ya kita nangkepnya itu ada di arc kedua nanti. Semoga ada penjelasannya lah soal ini ya. Jadi jangan dibiarkan ini tuh menjadi plot hole, biar si Nox itu di awal-awal, oh iya kelihatan jahat doang nih. Kata-kata yang dilontarkan oleh Komandan Zero ke Baku di sini juga terlihat sangat kalem dan tidak ada kepanikan ya. Berasa Komandan Zero itu sangat yakin kalau posisi dia dan juga organisasi kode itu ada di pihak yang benar. Terang-terangan Zero juga ngomong kok di beberapa kesempatan bahkan nyawa manusia pun harus dikesampingkan. Yang sama dengan para agent yang dikasih penomoran ini tuh cuman berasa kayak pion doang gitu yang harus patuh pada perintah. Baku menerima fakta ini tuh malah nggak jadi sedih atau merasa dikhianati ya. Karena dia itu punya keyakinan dan juga sudut pandang sendiri. Di mana tujuan Baku jadi agent itu untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan dan juga menderita dengan cara yang berkelas. Jadi dalam misi ini yang konteksnya mengeliminasi Nox, Baku itu punya caranya sendiri. Setelah itu Baku itu ngegacha banyak sekali Capsem dari Capsem Dropper. Mengejutkan ya di bagian ini karena Baku itu berhasil mendapatkan kembali semua Capsem yang sebelumnya itu dihapus ability-nya atau di-erase para nightmare-nya oleh si Nox dengan kemampuan erase Capsem. Kan jadi blank semua itu Capsem-nya ya. Sebenarnya ini bukan mendapatkan kembali sih guys, tapi lebih tepatnya menciptakan lagi.
Ini benar-benar semua tercipta lagi, seperti kayak impact, wing, transform, stream, projection, dan lain-lain ya. Yang Anda lihat total sampai ada 10 capsem. Berarti 9 capsem yang tercipta ya. Satu kan baku itu udah punya gravity sejak kemarin. Dan satu lagi seharusnya ada si plasma. Mungkin lagi dikantongin ya, nggak diliatin di situ. Sampai merhatiin sedetail itu loh Anda ya. Melihat hal ini, Zero itu memberi apresiasi yang tinggi untuk baku dengan memberikan juga booster capsem untuk mengupgrade kekuatannya si Zetsu. Katanya, booster capsem ini juga jadi sumber energi untuk si Zero Rider ya. Maksudnya si Zero sendiri maksudnya. Ingat guys, pas Anda bahas Terebikun, booster capsem itu bisa jadi penguat nggak cuman buat si Inazuma Plasma aja, tapi form-form lainnya si Zetsu. Semoga nanti ada ya form-form kayak Impact Booster lah, Stream Booster, ya siapa tahu kan ya. Kalau ada yang bertanya-tanya dan nggak nyaman soal baku yang bisa langsung menciptakan capsem segitu banyak, kembali lagi. Terciptanya capsem itu kan berasal dari alam bawah sadar. Tadi kata-kata baku soal tujuannya sebagai agent untuk menolong orang-orang dan punya caranya sendiri, yaitu sih sudah sangat mewakilkan menurut Ana ya. Yaitulah kemantapan hatinya dan inilah yang mempengaruhi alam bawah sadarnya. Dan bisa menciptakan lagi capsem-capsem segitu banyak. Bukan tiba-tiba ya. Ini Ana bukan ngebela ya, cuman coba ngasih tahu sudut pandang Ana itu ya gimana. Kelogisannya itu gimana. Jadi kalau ada capsem yang nanti hilang, rusak, ke-erase dan lain-lain, ya berarti bisa diciptakan lagi ya dengan case seperti ini, kemantapan hati dan pengaruhnya ke alam bawah sadar. Sebenarnya bisa aja sih ya, jadi ada capsem yang duplikat atau gimana ya. Ya kita lihat aja nanti, impact ada 2, stream ada 2, ya mungkin aja guys ya. Kita juga diperlihatkan dengan jelas masa lalu Nox aka Odaka Kensei saat menjadi agent di kode aka kode number 4 ya. Rambutnya berbeda dengan Nox yang sekarang, ya lebih simple lah ya, seperti ya Yuki Furukawa yang sering kita lihat juga di daily life-nya. Terus juga pakai outfit sama seperti Baku ya, atau outfit agentnya ini ya, dan menggunakan Night Invoker. Nox terlihat lari terbirit-birit ya, seperti sedang dikejar sesuatu. Kalau Anda lihat ini tuh kayaknya ya masih sama deh, dimana dia itu berurusan dengan Shadow Nightmare. Berarti selama itu dong, dia itu struggle sama si Shadow Nightmare ini. Dimana Nox itu memaksakan berubah dengan Night Invoker-nya. Tapi beltnya itu terpental dan terlihat langsung kayak gosong berkarat gitu ya. Nox pun meminta bala bantuan dari agent lain ya, lewat Komandan Zero dengan si Zetsuphone-nya tapi berwarna putih. Komandan Zero menolak permintaan dari Nox ini dan juga bilang, kalau tidak akan ada bantuan yang datang, selesaikan sendiri. Kayaknya ini titik di mana Nox itu beraksi terakhir menjadi agentnya kode ya. Dia itu merasa kecewa dan merasa dihianati juga. Akhirnya menuntun dia menjadi Nox yang sekarang kita kenal. Memang sedikit dangkal ya penceritaan masa lalunya. Berasa kayak tiba-tiba banget nih Zero kayak gitu ya. Walau kita ya memang sudah tahu karakteristik Zero itu ya keberhasilan misi ya paling utama dibandingkan nyawa seorang agent. Soal Night Invoker-nya ya mungkin dari situ juga asal usulnya ya. Jadi pas mau dipakai paksa sama Nox dan gak berfungsi kan kelempar dan gosong ya. Mungkin ada momen diambil sama si kode, terus disimpan di suatu tempat dan dianggap sebagai national secret atau rahasia negara. Dan baru di episode kemarin akhirnya berhasil diambil kembali sama Nox dan dipulihkan dengan si recovery capsem. Jadi menjawab juga kenapa Zero itu ya begitu ngotot pengen Baku itu ya fokus ngambil lukisannya dibanding nyelamatin si pemilik mimpi. Ini tebak-tebakan Ana aja guys. Nox masa kini di dunia mimpi ya masih dihantui sama Shadow Nightmare yang membuat dia itu ya nggak bisa pulang dan bangun di dunia nyata. Tuh bukan? Walau terlihat keren dan di episode kemarin juga dia bilang, oh nggak takut gua, nggak takut. Di sini si Nox itu sampai ngumpetin wajah gitu saking ketakutannya sama si Shadow Nightmare ini. Menjawab juga ya, Nightmare ini tercipta karena ketakutan dan mimpi buruknya dia akan hal ini. Scene ini bagus sih guys ya. Jadi Nox itu puyeng dan di depan dia itu ada sebuah kasur yang kalau di dunia nyata ini tuh kasur yang lagi dia tidurin. Jadi kayak udah depan mata nih pintu keluarnya, tapi gue nggak bisa balik. Berasa kayak upside down lah kalau di Stranger Things. Detail kecil yang bagus dan angkat jempol juga pastinya buat Pak Sutradara Kami Horiyuchi. Dan disinilah Nemu itu hadir bertemu dengan Nox. Berarti case-nya Nemu itu masih di mimpinya si Nox ya. Dan soal outfit Nemu yang pakai baju putih itu udah Ana jelaskan alasannya kenapa sampai bikin kesinambungannya juga dengan opening. Plus ada himbauan dari Baku juga yang menyuruh Nemu untuk tetap hidup dalam dunia ini dalam artian juga di mimpinya Nox ini. Terjawab ketakutan terbesar Nox itu apa? Yaitu kegelapan. Kalau dijabarkan lagi jadi luas ini. Kegelapan dari si Nightmare-nya,
Makanya nightmare-nya namanya itu kan Shadow Nightmare ya. Dan malam yang berasa panjang juga ada unsur kegelapannya kan ya. Dan bahkan sampai ke kegelapan dari organisasi kode yang telah mengkhianati si Nox. Bagus ini penjabarannya. Jadi berasa kompleks. Jadi nggak cuman kayak takut gelap aja, ya udah selesai. Nggak kayak gitu guys ya. Nemo punya andil loh di sini guys. Dimana dia itu yang mendorong Nox untuk tidak terus-terusan hidup di dunia mimpi. Awal-awal pembahasan kan kita menganggap status Nox dan Nemo itu sama ya. Mereka itu cuman bisa hidup di dunia mimpi. Jadi terjebak gitu di situ. Nyatanya Nox itu masih bisa bangun. Beda gitu sama Nemo yang memang kayak cuman bisa nerima nasibnya saat ini ya. Dan berlanjut ke Baku yang menemukan lokasi pintu hati dari si Nox. Tempatnya itu di mana? Ya masih di tempat yang sama dengan si Nox sekarang yang ada kasurnya itu. Ini case-nya jadi kayak awal-awal Zetsutaya lah, di mana Baku itu banyak berurusan dengan mimpi orang-orang dan mencari pintu hatinya ya. Nah, kali ini pemilik mimpinya ya si Nox. Lokasi pintu hatinya ya betul ada di tempat ini, tapi kayak masuk lagi ke bawah sampai bener-bener gelap banget dan pintunya itu ada di tempat gelap. Nyambung sama ketakutan Nox ke kegelapan yang udah Ane bahas tadi. Baku itu dapat clue-nya dari mana sampai bisa tahu kok ada di sini? Ya emang patut kita pertanyakan guys ya. Mungkin aja karena dia itu ya udah bertarung sebelumnya sama si Nox ya di tempat ini juga, tepatnya itu di depan bangunannya yang jadi debutnya Inazuma Plasma. Jadi kayak ada dugaan gitu ya. Wah, jangan-jangan di sini nih. Jadi detail kecil juga, Baku harusnya ngelihat Nox itu berjibaku sama Shadow Nightmare masih di tempat ini juga. Sebelum kan dia datang ya. Jadi pintu hatinya juga terlihat udah terbuka dan isinya kegelapan. Sesuai dengan mimpi buruk yang paling ditakuti sama Nox. Nox merasa tersinggung ya karena Baku itu masuk ke mimpinya. Makanya Nox itu kayak ngusir si Baku itu untuk keluar. Di sini kita mengira akan terjadi pertarungan kembali antara si Baku dan juga Nox. Langsung to the point aja kalau Baku itu menganggap Nox bukan musuhnya. Upaya dia di sini adalah untuk melawan Shadow Nightmare yang menghantui si Nox. Bagi Baku, misi Eliminate the Enemy itu bukan Nox, tapi Shadow Nightmare. Jadi ada bacot no jutsu nih ya dari Baku ke Nox. Junior malah ngasih himbauan ke seniornya. Nox kan takut dengan kegelapan ya, dimana malam itu kan identik dengan gelap dan berasa nggak berujung. Tapi Baku bilang, tidak ada malam yang tak berujung. Karena suatu saat cahaya dan pagi itu akan datang. Keren sih di sini kata-katanya ya. Ini jadi bagian konklusi soal Baku yang punya cara sendiri di obrolan sama Komandan Zero sebelumnya. Tentu ya harus dipikirkan juga ya after effect-nya dan juga tindakan Komandan Zero melihat tindakan Baku yang seperti ini. Jadi Baku berubah lagi menjadi Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma dan langsung menerjang si Shadow Nightmare. Ini dia pertarungan yang waktu itu bocor lewat trailer Zetsu di TV Space Tune Arab ya. Akhirnya kita bisa lihat nih sekarang. Dikirain Shadow Nightmare bakalan kuat karena pergerakannya itu cukup mengerikan kan sejauh ini menghantui si Nox ya. Taunya cuma jadi tempe geprek lawan Zetsu Inazuma Plasma. Fight di Zetsu entah kenapa selalu memukau dari kemarin ya. Selain grounded, kualitas produksinya juga paling kelihatan itu di bagian fight-nya yang kayak berasa mahal ya. Fight di Zetsu itu selalu bikin Ana berhasil tepuk tangan di beberapa bagian tuh dari kemarin ya. Dan seperti pertarungan melawan Nox kemarin, form Inazuma Plasma ini tuh memang ada limitnya, dimana tidak bisa digunakan terlalu lama oleh Baku, karena kemampuannya juga ya sangat luar biasa ya, yang bisa bergerak secepat kilat itu. Enggak langsung jadi plasma booster guys ya, tapi Baku make dulu form-form yang udah keluar sebelumnya, seperti kayak Esprim Barrier, Paradigm Wonder, sampai Physicam Impact. Yang keren pas Baku ngelindungi Nox dari serangan Shadow Nightmare pakai barriernya ya. Aku tidak minta dilindungi. Terus ada juga tonjokan dari Physicam Impact yang berasa kayak jos banget kena tepat sasaran ke Shadow Nightmare-nya. Swear dah, ini Shadow Nightmare, aduh lemahnya minta ampun ya. Udah pakai form-form tadi, belum jadi Plasma Booster. Tapi masih dipakai lagi tuh Inazuma Plasma. Terus ya limit lagi. Baru inilah dia puncak fight-nya, dimana Baku itu berubah menjadi Kamen Rider Zetsu Plasma Booster. Sekuensnya mantap sih ini ya, dimana bagian tangan dan kaki Zetsu jadi kayak ngebus brutal gitu ya. Ada rasa-rasa kayak Gits-nya juga di sini ya. Dan form ini cuman dipakai Rider Kick aja ya, nggak dipakai fight ya. Jadi cuman penghabisan aja. Mungkin nanti dia di episode-episode berikutnya ya. Jadi Plasma Booster masih ada porsi sekitar ya 8-9 episode lah sebelum super formnya si Zetsu itu muncul. Rider Kick-nya super mantap, berasa senyap tapi powerful ya. Karena Zetsunya itu kayak ngilang dulu, terus langsung Rider Kick-nya ini tuh ibarat sambaran petir di siang bolong. Shadow Nightmare dikalahkan dan kupu-kupu ungu keluar dari badan Nox di dunia nyata. Sama seperti pemilik mimpi sebelum-sebelumnya yang case-nya itu udah dikelarin sama Baku.
Kita tahulah dari beberapa peringatan yang dikasih tahu sama Nox ke Baku, bahkan sampai keduanya itu harus bertarung di beberapa kesempatan, itu adalah upaya Nox untuk melindungi Baku. Itu kan tangkapan kita ya. Nox itu emang benci sama Kode yang udah mengkhianati dia, tapi dia itu peduli dengan agen-agen yang bekerja di bawahnya Kode. Karena agen-agen ini ya memang gak bersalah, cuma nurutin perintah aja. Termasuk si Baku. Jawabannya masih cool dan jual mahal lah di sini ya. Jadi Nox itu katanya muak dan gemes aja gitu sama Baku yang bodoh dan gak tahu apa-apa. Ini akan menjadi hal yang menarik untuk Ane ya. Prediksi soal balas budi Baku ya selesai di sini. Nox itu jual mahal tapi tentu ada rasa terima kasih lah ke Baku dalam hatinya ya. Sementara itu Baku itu yang nggak kayak MC Kamen Rider pada umumnya yang langsung kayak senyum-senyum ketika damai guys ya. Tapi masih agak jual mahal juga. Jadi di sini akan ada kombinasi yang menarik nih ya. Secara personality antara primary rider kita dan juga si second rider kita tahun ini. Jadi nggak langsung akur secepat itu sepertinya ya. Even Nox juga udah berubah menjadi Kamen Rider Nox dalam waktu dekat. Bahkan ada kemungkinan besar ya keduanya itu masih akan bertarung satu sama lain karena perbedaan ideologi guys ya. Dan ya terlihat Nox itu ya seperti masih punya tujuan pribadi ya. Baku itu memang baik hati, cuman ini kan dia versi dunia mimpi dengan job agentnya dan juga dengan personality lebih dingin dan juga elegan ya. Di akhir kan Nox itu ngebuang cincinnya. Nah ini maksudnya apa nih? Gak ada penjelasannya, tapi ini menurut Ana ya. Cincin Nox yang bulat dan bisa diputar ini seperti kayak penanda. Dia itu masih di dunia mimpi atau tidak. Penanda sekali lagi ya. Kalau kalian udah nonton film Inception, tahu kan ada sebuah gasing di filmnya ya. Kalau di Inception, gasing ini tuh jadi penanda. Kalau di dunia nyata, gasing itu akan berputar sebentar lalu jatuh. Oh, ini kita berarti ada di dunia nyata. Kita udah kembali ke dunia nyata. Tapi kalau di dalam mimpi, gasingnya itu akan terus berputar tanpa henti. Dengan kata lain, gasing ini tuh dipakai untuk memastikan apakah ini di dunia nyata atau aku itu masih di dunia mimpi. Mungkin referensinya ke situ. Karena Nox udah bisa kembali ke dunia nyata, ya udah dibuang cincinnya. Jadi cincin ini tuh bukan alat tempur guys ya, tapi alat ideologis. Atau sabar, ada kemungkinan kedua yang Anda pikirkan di sini nih ya. Jadi cincin ini tuh dipakai oleh Nox dan dia gunakan untuk menghitung hari-hari saat dirinya itu terjebak di dalam mimpi. Udah berapa lama nih gua di sini? Nah, jadi sebagai agent veteran ya hal ini tuh cukup logis untuk dia perhitungkan dan juga lakukan ya. Kalau mau dibikin simple ya ambil aja kemungkinan kedua guys ya. Sesuai udah julukannya Christopher Yu ya. Inspirasinya aja dari film Christopher Nolan guys, Inception. By the way sekali lagi ini menurut Ane ya. Kalau salah ya maafkan. Tapi kalau kalian ada teori sendiri juga silakan komentar aja di bawah dengan baik. Bagian Baku diakhiri juga dengan baik, manis, dan juga heartwarming ya. Dimana dia akhirnya bangun di dunia nyata ya, setelah tidur berjam-jam, yang hitungannya berarti ya udah berhari-hari. Dan Minami, adiknya ya, masih setia menemani sampai kakaknya ini bangun. Di sini jadi bagian pengungkapan yang bagusnya juga. Dimana pas Baku ngelihat ke belakang, lemari bajunya udah kebuka dan Zetsurumnya itu kelihatan. Baku itu cuma meminta maaf secara kalem karena telah menyembunyikan pekerjaannya sebagai agen selama ini ke Minami. Dan Minami nggak marah. Karena dia juga udah tahu duluan dari kemarin kan, tapi memilih merespon secara bijak dan juga dewasa dengan tidak langsung ngelabrak kakaknya ini. Tapi tetap memberi perhatian ya, tanpa sepengetahuan kakaknya. Makanya kan ada berapa kali kan dia itu menunjukkan kekhawatirannya ke Komandan Zero. Woi ini dia udah berapa jam nih? Dia tidur, dia lagi ngelakuin apa? Berarti kan memang ada rasa khawatir yang nyata gitu dari Minami ya. Nah, Minami ngerti dan ngomong langsung ke Baku juga untuk menjaga diri. Apalagi Zero itu ngomong ke Baku ya sebelumnya ya, soal jangan buat adikmu khawatir. Harusnya Baku mikir, hah ada apa nih? Jadi konklusi yang benar-benar bagus ya di bagian membuka identitas antara kakak dan adik ini. Nggak pakai cara yang childish, kayak kecewa dan bentak-bentak dan lain-lain lah. Kita juga jadi Toku fans harusnya ya jangan bego-bego amat lah. Soal begini harus dibikin drama dan ada penjelasan eksplisit ya. Nggak usah seperti itu. Pakai cara kayak gini juga udah sangat menyentuh hati kok. Gimana nggak makin tergila-gila sama Minami udah ngelihat kedewasaannya kayak gini? Good job Yuya. Kita beralih ke Fujimi-san dan juga Mbak Nagumo ya. Dimana mereka itu masih mencari soal keberadaan Odaka Kensei. Dan juga sekalian menyelidiki soal fenomena Black Case ya. Dimana ada kilatan petir di siang bolong yang membuat siang hari di dunia nyata langsung menjadi malam dan juga gelap.
Itu kan terjadinya itu gara-gara pertarungan Zetsu Inazuma Plasma dan juga si Nox Knight ya sebelumnya. Terus terjadi lagi pas pertarungan Zetsu melawan Shadow Nightmare. Saking gilanya itu pertarungan di dunia mimpi ya, sampai ada kilatan petirnya juga di dunia nyata dan sampai bikin gelap juga. Karena kilatan petir inilah yang menjadi clue untuk Fujimi-san dan juga Mbak Nagumo menemukan lokasi dari Odaka Kensei. Ada petir kan dekat gunung, wah ayo langsung kita ke situ. Nah itu bukankah clue ya? Lokasinya itu ada di sebuah hutan dengan perumahan. Jadi kayak apa ya, house campsite gitulah ya. Nah ternyata Nox itu bobonya di sini toh dari kemarin ya. Jadi bukan di rumah sakit, bukan di rumahnya sendiri, bukan di tempat terbengkalai ya. Jadi kayak dia itu nyewa villa rumah kayu di hutan rekreasi gitu. Buat dia itu tidur dan menjalani misinya. Rumahnya ada bariernya gitu ya, dan bariernya itu hilang setelah Baku mengalahkan Shadow Nightmare di dunia mimpi. Walau lagi musuhan, tapi Fujimi itu ya langsung tahu ini tuh terjadi karena keberhasilan misi Baku di dunia mimpi. Pas masuk ke rumah villanya, akhirnya Fujimi-san bertemu dengan Odaka Kensei setelah sekian lama ya. Bukan jadi reuni yang menyenangkan, karena Odaka Kensei yang baru terbangun ini tuh langsung menodongkan pistol ke arah Fujimi. Di sini seakan ngasih tahu juga kalau Odaka Kensei ini tuh ya masih punya misi lagi lah. Dan kalau dari tangkeman Ane, dia itu kayak nggak mau dicari keberadaannya. Jadi lewat ini gerak-geriknya kan udah kayak agent banget gitu ya. 3 tahun kan Odaka Kensei ini ngilang diceritakan ya. Dan lalu Odaka Kensei akan Nox itu menghilang lagi dengan erase capsem yang dia pakai di dunia nyata. Ya udah, si Fujimi cuman bisa Odaka. Ini dia bagian terakhir yang akan kita bahas guys. Dimana kita dibawa masuk ke sebuah subspace gitu ya, yang dipenuhi nightmare butterflies aka kupu-kupu ungu. Dan ada sebuah tamannya juga di situ dan juga dengan bulan merah cekung yang sering kita lihat sejauh ini yang menggantung di langit. Ini Ana nyebutnya subspace ya, karena masih bertanya-tanya, apakah ini dunia mimpi apa bukan? Bisa aja juga keberadaan Nemu asli ada di sini juga guys. Jadi ada seorang wanita tua juga yang mengarahkan kupu-kupu ungu yang terbang ke arah taman tersebut ya. Dan Odaka Kensei ada juga di tempat ini. Dan si wanita tua ini memanggilnya dengan nama Nox. Nox ya, Yuki Furukawa, keren sih di sini. Apalagi outfitnya kalau udah ganti ya. Jadi serba hitam, berasa masih kental juga tema agentnya. Nah ini sama kayak di bocoran opening waktu itu. Dimana outfit Nox ya sama seperti di bocoran opening, udah berganti menjadi serba hitam seperti itu. Nox udah bangun bukan berarti jadi nganggur ya, tapi terlihat masih punya misi besar di sini. Dimana ketika sampai di tempat ini, Nox itu kan kayak ngambil sesuatu ya yang bentuknya itu ya seperti bola. Ini kayaknya enhanced capsem atau capsem tipe baru yang nanti bakalan dia pakai untuk menjadi Kamen Rider Nox. Cuman warnanya ya masih putih semua alias masih pada blank. Dan Nox memanggil wanita tua tadi sebagai The Lady. Soal The Lady ini udah Ana bahas pertama ya, pas bahas poster arc baru dan juga first look-nya Kamen Rider Nox. Dimana The Lady ini diperankan oleh seorang aktris bernama Rie Mimura. Dan juga ada kemungkinan besar menjadi antagonis baru. Nox menjawab bahwa batas antara realitas dan juga mimpi masih terasa kabur lah baginya. Yang berarti dia itu memang sudah tidur selama itu guys. Nox juga terlihat sudah mengenakan cincin yang berbeda lagi di sini ya. Ya mungkin ini penanda lagi juga ya, dimana dia itu ya jadi agent tapi di bawahnya si The Lady. Berikutnya kata-kata The Lady di sini berasa cukup puitis ya. Nah, coba kita bahas guys. Suatu hari aku bermimpi menjadi kupu-kupu yang menari di langit lalu terbangun. Lalu, apakah manusia yang bermimpi menjadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang bermimpi menjadi manusia? Dan The Lady di sini berlanjut langsung mendeklarasikan tujuannya, menciptakan dunia yang aman dan damai tanpa keberadaan organisasi kode. Puyeng gak lu? Puyeng kan? Ana juga udah puyeng mikir nih. Tapi yang bisa Ana simpulkan ya, ini nyambung keras dengan tema utamanya Zetsu. Soal kata-kata puitisnya The Lady tadi. Jadi ya soal dunia mimpi versus dunia nyata, nightmare dan lain-lain, ya nyambunglah ke situ. Dan juga nyambung ke manipulasi persepsi. Dimana kata-kata The Lady ini, itu adalah referensi terhadap anekdot terkenal dari filsuf Tiongkok bernama Zhuangzi. Ya silahkan kalian googling aja sendiri ya. Bagian ini jadi penutup arc pertama Kamen Rider Zetsu ya, dan juga perkenalan sebelum arc keduanya nanti. Jadi The Lady akan melawan organisasi kode. Dan Nox bekerja sebagai bawahannya The Lady. Karena mereka juga terlihatnya ya satu visi dan juga misi. Dimana Nox juga jadi tangan kanan yang gak main-main ya. Karena udah bisa menjadi Kamen Rider Nox juga. Jangan-jangan emang dari awal Nox itu ya udah bekerja sebagai bawahannya The Lady. Dan kayak menyusup masuk ke si kode. Ya ini kompleks banget memang ya, akan panjang juga prediksinya kalau kita jabarin semua. Sini ini juga jadi bagian yang cukup menarik ya untuk kita bahas lebih ya.
Jadi sekian untuk bahas-bahas yang cukup panjang ini. Emang Ana itu lebih total bahasnya karena kan ini ya episode penutup arc pertama juga ya. Secara overall Zetsu ya oke banget sih menurut Ana sejauh ini. Jadi panasnya ya memang dia itu cukup lama, dimana 3 episode terakhir kan baru terasa ya intensitasnya itu ya naik banget, dan juga kedalaman ceritanya ya terasa makin edan. Panasnya lama karena memang itulah yang jadi bagian perkenalan mereka dengan bagaimana cara kerja dari si Kamen Rider Zetsu ini. Jadi kayak apa ya? Oh, mereka butuh waktu banyak nih untuk paham sama cerita-cerita kita ya. Ya menurut Anda sih keputusan tepat juga ya untuk bikin lama panasnya ini. Makanya ya jangan menyerah dulu nontonnya di awal-awal ya. Nikmatin terus biar kerasa rewarding dan paham nikmatin ceritanya ketika lagi naik. Kan ada bahas-bahas ini juga buat ngebantu dan bikin kalian itu ya tetap excited ya. Tapi sejauh ini ya bukan tanpa kekurangan juga. Kekurangan ya pastinya ada lah ya, pasti ada. Dimana Anda juga selalu jabarkan di setiap pembahasan episode. Gak ada hadiah Natal Kasyuya ya, seperti biasa dengan ciri khasnya. Tapi ya berasa padat banget episode ini. Jadi ya sampai jumpa di episode berikutnya tahun depan guys, dimana kita langsung disuguhi dengan debut dari Kamen Rider Nox. Jadi Terebikunnya juga baru bocor guys ya kemarin malam. Udah di up juga di fanpage guys ya. Nanti udah pasti siap kita bahas ya. Pasti bakalan Anda bahas sebelum debutnya nanti. Ya, no rehat-rehat lah ini sampai akhir tahun ya. Jadi support terus aja. Akan banyak updatean yang bakalan upload ke kalian setelah ini. Jadi mohon bersabar. Jadi silakan dikomentarin poin-poin pentingnya. Mau kalian bahas secara overall arc pertama Kamen Rider Zetsu ini gimana ya juga boleh ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penafsiran. Jadi silakan ditambahkan jika ada yang kurang ya. Dan tetap pertahankan diskusi kondusifnya. Terima kasih banyak juga ya yang sudah menyimak semua bahas-bahas episode setiap minggu di channel Ana ini, terutama di tahun ini. Berarti dari Gabu sampai Zetsu ya. Ya semoga Ana itu ya tetap bisa konsisten dan makin kuat juga tahun depan. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menyimak pembahasan yang super panjang ini. Bye-bye.